teman-teman, saya dengan Pak Widodo ini dalam wayang potehi asli dari Jombang. Beliau akan memberikan sebuah pencerahan dari wayang potehi yang sesungguhnya yang pakem. Misalnya kita akan ngambil contoh tentang wayang Si Jin Kue. Ini gimana Pak? Ini Pak Dalang tentang tokoh Si Jin Kue. Jin Wei sebenarnya ini kalau tokoh sudah jadi jenderal perang. Ya, yang dia pakai harus, putih ini ya. pakai putih. Nah ini jenggot 5. Jadi sudah pakem. Baju harus serba putih, tapi harus pakai topi panglima putih. Jadi tidak dirubah-rubah kayak topi diganti seperti topi seperti ini Perdana Menteri nggak boleh. Senjata pun dia harus Perdana Menteri yang ini ya Pak. Senjatanya dia senjata apa? pun harus Hongdian pakai seperti kayak cagak itu harus jadi nggak boleh jadi diganti golo apa diganti apa enggak itu namanya nggak pakem. Jadi supaya peneliti itu tidak bingung yang benar nih loh, semua yang benar nih loh pakainya ini. Jadi itu pakemnya seperti itu. Itu sih ini tokoh Ya. seperti ini Jin Siopo. Yang kuning ini. Yang kuning ini wajahnya ini ada ceritanya. Kenapa kok pakai wajah kuning? Karena dia seperti menghindar penyakit kuning kayak gitu. Oh, jaundice, Ya, sakit kuning. sakit kuning. Kalau yang ini pakai Ya sebelahnya ini Uti Kyong. Uti Kyong dari sini. Ya harusnya. Ini karakternya seperti hitam itu, jenggot. Wajahnya hitam. Panglima dia. Jadi tidak bisa dirubah dia pakai Perdana Menteri, pakai apa enggak boleh. Ya, Tapi memang ada beberapa yang modifikasi dari Perdana Menteri. Ya. Nah, itu kan tidak sesuai pakem. Ya. Ya, Siapa oke. itu yang enggak sesuai pakem itu? Banyak ya? Ada. Di buku itu memang harus digambarkan ceritanya kayak gini, jadi kita nggak awur-awuran. Juga kalau kita pementasan nggak sampai dikomplain orang itu. Betul. Karena kalau tidak sesuai dengan pakem nanti orang akan bingung. Ya peneliti juga bingung. Soalnya Yang benar yang mana? yang benar yang mana? Sana ngomongnya pakai gini. Ya. Jadi kita usahakan bareng-bareng sih pakem aja peneliti supaya nggak bingung. Tapi kalau potehi ini sebetulnya dari Pak. Dari dinasti-dinasti gitu. Iya. Kalau urutannya gimana itu Pak? Dinasti Song Tio seperti banyak cerita kayak sampai Lantong ada Tio Gong E, William Tuan, Ya. nanti ada Tek Singo Pingsi, terus ke dinasti Tong. Itu pertama kali cerita berdirinya dinasti Tong. Sampai Luan Ong 18 raja pemberontak. Itu sejarah berdirinya kerajaan Tong di situ dikupas nanti. Pertama kali raja yang muncul raja Li Sibin. Li Sibin ya. Sibin itu. Ini Pak Dalang, kalau saya pernah mendengar bahwa ini ada Si Jin Gui ini ada seorang pangeran yang dari Cina menyerang ke utara dan utara itu kan Korea itu. Sebetulnya bukan ke utara. Ke mana? Ke timur. Timur malahan ya. Timur, ke timur. Liutan Kolekok sekarang orang bilang Korea. Korea. Habis itu Cheng Tang itu si Jin Gui istilahnya masih muda. Yes. Saya Cheng Tang. Tang. Jadi ke timur, nanti setelah dia tua baru Cheng Se. Nah, Se maksudnya ke barat gitu sini. Oh gitu, si barat ya. Se barat. Ya. Tapi senjatanya yang pakem seperti ini ya Pak. Apa bajunya juga seperti ini? Ini baju jenderal atau karena di belakangnya kan ada bendera itu sama topi ini. Terus ada pedangnya tombak tapi pedang terus ada ininya atau ada kayak bulan sabit 2 di kiri kanan. Itu ada sejarahnya jadi nggak ngawur. Itu maksudnya dia saat mau basmi siluman dia nggak punya senjata. Itu dikasih orang ini pakai senjata. Berhubung tenaganya begitu kuat, jadi senjata apa aja dicoba itu selalu patah. Terus ada itu loh. Pakai itu. Pagar, penyangga rumah. Sama dia. Justru itu malah ampuh. Senjata ya. Tapi menurut cerita tradisional si Jin Gui memang menang ya ketika ke Korea itu. Iya. Jadi kita nggak wurah-wurah senjatanya memang kalau dirubah-rubah golok kan nanti kita nggak pakem loh ini ceritanya kan kalau gitu kok pakai golok. Nah itu kan sudah timpang jauh kan. Iya. Tapi kalau si Jin Gui ini termasuk laku nggak itu Pak ceritanya Pak? Atau itu permintaan? Kalau misalnya jenengan ditanggap di mana? Di Semarang, di daerah Paraan, di mana seluruh Indonesia kan, pusatnya kan Gudang. Tapi kalau Malang. Si Jin Gui sekarang populernya malah kita bisa pentas di mall-mall. Malah di mall-mall ya? Iya, kok orang cerita si Jin Gui bisa populer. Kita ngambil cerita lain orang malah gak mudah. Ini caranya apa? Nah, orang kan kalau si Jin Gui pasti sudah mengenal itu. Pasti sudah banyak yang mengenal dan biasanya malah kalau kayak sampai Engta itu lebih melankolis, lebih sedih gitu ya. Iya.
Tapi kalau ini ada perangnya, ada Soalnya jarang kita pakai cerita sampai kita itu kan akhir-akhir endingnya kan cerita adanya sih, sedih seperti Romeo dan Juliet. akan mati bersama akhir cinta di yang kubur kan. Tapi itu lumayan terkenal sampai ke desa-desa. Iya itu Cuma si Jinku ini yang memang kita harus luruskan, artinya kalau memang ada beberapa modifikasi yang tidak sesuai pakem kan kita harus luruskan. iya kan tokoh satria kepahlawanan ya. Betul. Bela kerajaan Tongtio. Tong Tio namanya. Mungkin gak lagi juga termasukkan titisan bintang harimau putih. Oh, dia itu dewa ya, termasuk ya. Ya titisan, jadi nitis bintang harimau putih ini menurut cerita ya harus diturunkan nanti nitis di sini untuk melindungi kerajaan ini. Yes. Soalnya kan titisan naga hijau. Jadi Oh. cerita itu kayak gitu. Dewa-dewa langit turunkan Turun. titisan Siriongsi naga hijau itu ke Gak Sombun dari Ya. tukang dari ini Gak Sombun. Yang mana itu? Ini. Jadi pakem kayak gini. Putihnya tidak bisa dirubah-rubah. Yang kayak monster itu, Iya kayak naga hijau. kayak naga hijau. Jadi misalkan putih tokoh Gaek Sombun dirubah kayak seperti ini tidak bisa. Jadi harus kayak gitu. Harus pakem. Pakem. Nanti kalau enggak bingung orang. Iya, yang kan tokoh Pisan Jiliongsin. Nah, satu lagi Pak, berarti si Jinku ini kalau dalam menurut Wayang Potehi itu sebenarnya tokoh nyata apa mitos itu Pak? Si Jinwi tokoh nyata. Nyata ya itu ya. Cuma beliau dianggap sebagai titisan bintang macan putih, harimau putih. Oh, iya iya. Dan dia sebagai titisan macan putih bisa mengalahkan titisan naga hijau. Naga hijau iya. Iya, karena kan di filosofi Cina itu kan ada naga hijau, macan putih. Iya, Betul, betul. Naga hijau harus ada macan putih. Betul. Harus itu. Nggih, matur nuwun. Terima kasih Pak Dala. Iya. Saya mau tanya Pak, jenengan itu sejak kapan bermain wayang potehi? Tahun berapa? Terus kenapa Anda tertarik? Ini kalau nggak salah kan Pak Widodo ini kan orang Jawa. Untuk mulai main Potehi dari awal jadi cantrik, jadi asisten dalang tahun 1993 pertama kali pentas di Klenteng Gombong, Jawa Tengah. Jawa Tengah. Itu dalang Surabaya namanya Pak Sutarto. Kenapa saya tertarik dengan wayang putih? Dikarenakan rumah saya sendiri dekat Klenteng. Oh, itu Jadi aja. setiap hari ada pementasan dulu penarian. Apalagi saat itu kan kayaknya kurang sarana hiburan. Jadi sekali pementasan Potehi ya juga ada panggilan Hati. Dan apalagi kakak-kakak saya sendiri juga ikut Potehi. Jadi ada panggilan mau belajar Potehi. Terus kalau potehi itu kan harus ini toh, harus menguasai bahasa sedikit Hokkien atau bahasa itu dicampur bahasa Indonesia itu nggak sulit itu. Oh, nggak sulit kan yang dipakai bahasa Hokkiannya kan khusus pakem-pakem nanti kalau seperti keluar raja nanti suluknya kayak gini kan bahasa Hokkian. Keluar dewa, keluar panglima, keluar perdana menteri ada sendiri-sendiri. Jadi bahasa Hokkian, tapi kalau sudah dialog itu pakai bahasa Indonesia. Dikarenakan apa? Kita bahasa Hokkian sendiri. Mungkin yang nonton sendiri kalau zaman sekarang mungkin sudah Nggak paham. nggak jelas, nggak ngerti. Terus sebagai dalang kan harus menguasai dari memakai erhu, rebab sampai ke semuanya itu betul ya Mas? Iya, betul. Saya bisa menguasai. Itu sebagai dalang harus menguasai semuanya. Iya. Terus pengalamannya Mas Widodo ini sudah ke negara mana aja selain Indonesia? Saya pernah ngisi di Jepang, Taiwan, Malaysia, Penang. Nah, ngisi. Wah, itu pengalamannya sukanya seneng karena ke negara-negara lain, Ya. dukanya ya ada toh. Ada. Karena Kok perjalanan jauh kan nyampe. dan tidak bisa bahasa Inggris. Bahasa Inggris itu kendalanya. Terus tentang apa itu? Kalau ini yang menurut Anda ini yang Potehi ini perlu dimodernisasi nggak Mas? Dalam arti besok ada cerita-cerita lokal yang perlu digarap, dipotehikan sehingga nanti menjangkau banyak generasi muda misalnya. Iya, tujuannya kayak gitu. Supaya Potehi bisa diterima masyarakat. Supaya bisa dimengerti masyarakat. Jadi kalau bisa kita pakai cerita Indonesia seperti kayaknya rencana nanti bikin logo Potehi. Terus kayak Sakera misalnya. Cerita apa, Sakuria, kita Malingkunda nanti Potehi dirubah dibentuk karakternya seperti itu. Mungkin juga bisa diterima ceritanya orang sudah paham. Kalau sekarang kan Potehi
misalkan kalau kita nggak pentas di kelenteng-kelenteng, mungkin di mal-mal orang nggak bisa paham ini apa, ngomongnya apa, maksudnya apa, kita begitu aja, nggak ngerti dia cerita apa. Nanti kayak harapannya penjenengan sebagai dalang Potehi kan jangan sampai ini kepedotan garis itu artinya punah gitu ya Mas ya. Iya, mudah-mudahan nanti setelah kita bikin seperti kayak Rudro Potehi atau mungkin pakai cerita-cerita yang penting nggak kebawa ke pemerintah, bisa sampai peduli, jadi kita bisa didik tas baru, kita ajarkan gitu biar nggak mati. Oke, luar biasa, semoga sukses Mas, tak dukung terus sih, matur sembah nuwun.